Baik, oke, next. Nah, untuk sub yang ke-13, yaitu beberapa hewan menggunakan cara fisiologis yang unik untuk keseimbangan termal. Karena toleransi hewan yang terbatas terhadap panas, menyimpan panas tubuh tampaknya bukan pilihan yang baik untuk mempertahankan keseimbangan panas dalam tubuh, tetapi mamalia tertentu, misalnya unta. Unta menyimpan panas tubuh pada siang hari dan melepaskannya pada malam hari, khususnya sewaktu air terbatas. Suhunya dapat berubah dari yang semulanya 34 derajat Celcius di pagi hari menjadi 49 derajat Celcius pada sore hari. Dengan menyimpan panas tubuh, hewan-hewan di habitat kering ini mengurangi kebutuhan akan pendinginan menguap dan dengan demikian mengurangi kebutuhan akan air yang hilang serta kebutuhan pangan. Nah, banyak binatang ektotermik di kawasan beriklim sedang dan Arktik tahan terhadap suhu yang sangat dingin di bawah 0 hingga selama musim dingin melalui pendinginan super dan tahan terhadap pembekuan. Kita lihat pada gambar 723. Nah, pada gambar itu ada suatu model aliran berlawanan pada bagian tubuh seekor binatang yang menunjukkan perubahan suhu secara hipotesis dalam darah A dan B dihadapkan pertukaran panas berlawanan arah. Contoh pertukaran balik di kaki burung dan di sirip lumba-lumba. Oke, next. Nah, beberapa hewan menggunakan beberapa invertebrata yang memiliki ketinggian dan serangga air tertentu bertahan hidup melewati suhu yang dingin dan kemudian melunak sewaktu suhu sedang. Pada beberapa spesies, lebih dari 90% cairan tubuh mungkin membeku dan cairan yang tersisa mengandung zat yang sangat padat. Bentuk es di luar sel menyusut dan otot organ mengalami kerusakan setelah mencair. Mereka dengan cepat kembali ke bentuk normal. Kemudian banyak binatang memiliki arteri dan vena yang terbagi menjadi pembuluh darah kecil paralel yang membentuk ikatan vaskular atau jaring terpisah yang dikenal sebagai red. Dalam sebuah red, pertukaran panas berlawanan arah terjadi seraya darah mengalir ke arah yang berlawanan. Pertukaran panas berlawanan arah juga dapat mencegah panas. Contohnya oryx beisa atau bisa disebut juga dengan kijang padang pasir Afrika yang terkena suhu tinggi di siang hari mengalami peningkatan suhu tubuh, namun membuat otak yang sangat peka terhadap panas tetap dingin dengan red di kepalanya. Arteri karotis eksternal ini melewati sinus cavernous yang berisi darah venus yang dipanaskan dengan penguapan dari selaput mukosa basah pada saluran hidung. Bisa dilihat pada gambar 724. Oke, next. Adapun untuk sub yang terakhir yaitu habitat mencerminkan berbagai adaptasi hewan terhadap lingkungan. Agar suatu spesies bertahan di lokasi tertentu, ia harus memiliki potensi fisiologis untuk bertahan hidup dan berkembang biak di habitat itu. Habitat spesies harus menyediakan beragam sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan reproduksi lingkungan. Kemudian lingkungan harus menyediakan sumber daya makanan yang penting, mencakup predator potensial, area untuk reproduksi yang berhasil. Namun pada spesies hewan yang berpindah-pindah, individu secara aktif memilih lokasi tertentu untuk dihuni. Nah, proses memilih lokasi tertentu untuk dihuni ini disebut seleksi habitat. Kita lihat pada gambar, di sana ada gambar
3 habitat. Nah, habitat tersebut merupakan pembeda dari masing-masing yang ditempati oleh hewan. Nah, struktur tumbuhan yang mencirikan habitat 3 spesies warbler ini, yang pertama ada yellow throat atau biasa disebut Geothlypis trichas yang umum. Nah, yang mana di dalamnya itu burung yang sebagian besar daerah hutan dan rawa dan ladang belukar. Kemudian ada juga warbler Wilsonia citrina yang berkerudung, yang mana yang di tempat itu yaitu burung yang mempunyai lubang kecil di hutan. Kemudian ada juga open bead atau bisa dibilang Seiurus aurochaphyllus, di mana dalamnya penduduk dari tumbuhan ini meranggas atau campuran antara hutan konifer dengan dasar hutan terbuka. Oke, next. Nah, ciri-ciri struktural tumbuhan yang menunjukkan bahwa cocok untuk spesies tertentu mungkin berkaitan dengan berbagai kebutuhan spesifik seperti makanan, penaungan, dan sarang. Kurangnya lokasi sarang yang memadai dapat menjaga seseorang menempati habitat yang cocok. Binatang membutuhkan cukup tempat berlindung untuk melindungi diri dari musuh dan kondisi cuaca yang buruk. Nah, binatang yang bersarang di gua membutuhkan pohon mati atau struktur lain yang cocok untuk mencapai tempat tinggalnya. Nah, pada gambar 726 ini adalah contoh burung pelatuk yang nama latinnya Picoides borealis, merupakan spesies kaviti bersarang yang bergantung pada habitat yang berisi pohon besar, berdiri, dan berlubang sebagai tempat untuk bersarang. Baik, mungkin itu materi terakhir. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad yang telah menyampaikan presentasinya. Alhamdulillah, presentasi dari mulai materi awal sampai materi akhir berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah menyimak hingga akhir penjelasan. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh disampaikan melalui Google Classroom. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.